Kisi-kisi tes psikotes dan wawancara PT KAI Kereta Api Indonesia. Kisi-kisi tes psikotes dan wawancara atau interview PT KAI merupakan pengalaman pribadi di mana soal-soal dan pertanyaan yang diberikan sebagian bisa saya selesaikan. Ini sangat penting untuk Anda yang mungkin sebentar lagi akan mengikuti proses seleksi calon karyawan di salah satu perusahaan transportasi terbesar yang ada di Indonesia. Mungkin ini bisa dibilang bocoran soal tes PT KAI ya, walaupun sebenarnya ini hanya pengalaman pribadi saja. Tetapi paling tidak Anda jadi ada sedikit gambaran akan seperti apa proses seleksi dan soalnya nanti. Silakan disimak baik-baik supaya Anda paham dan mengerti. Kereta Api Indonesia adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang transportasi darat, kereta. Jika dilihat secara keseluruhan, perusahaan ini bisa dibilang salah satu yang terbesar yang ada di Indonesia. Hampir semua wilayah di Indonesia ada jenis transportasi massal yang menurut saya tercepat dan ternyaman, tergantung kelas yang Anda gunakan. Saat ini, hal utama yang paling membuat transportasi ini sangat diminati adalah tidak adanya kemacetan lalu lintas yang akan terjadi. Karena besarnya perusahaan ini secara tidak langsung juga berdampak pada kebutuhan karyawan yang besar juga. Inilah kenapa perusahaan ini sering sekali membuka lowongan pekerjaan untuk para pencari kerja, supaya mereka bisa berkesempatan menjadi salah satu karyawan di sana. Jika Anda dalam waktu dekat ini akan melangsungkan tes di sana, berikut beberapa tips dan trik yang mungkin bisa Anda gunakan dan terapkan supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus dan bisa diterima bekerja di sana. Amin. 1. Seleksi administrasi. Ini merupakan seleksi paling awal di mana Anda harus mengisikan semua data pada formulir kosong yang ada di website resmi mereka. Jika Anda ingin bisa lolos ke tahap selanjutnya, saran saya adalah 1. Pastikan semua data diisi dengan benar. Jangan sampai ada yang salah sedikit pun. 2. Saat mengupload berkas, usahakan dengan ukuran kecil tetapi kualitas gambarnya bagus. 3. Pastikan semua data sama, terutama pada nama dan tanggal lahir yang biasanya antara KTP dan SIM atau ijazah berbeda. Jangan sekali-kali mengisikan data dengan berkas yang tidak benar, hasil scan, dan lain-lain. Intinya Anda harus benar-benar serius dan sungguh-sungguh. Anggap saja Anda sedang melamar ke calon mertua Anda. Hihihi. 2. Seleksi kesehatan awal. Jika Anda dinyatakan lolos pada tahapan pertama, Anda akan mendapatkan email pemberitahuan bahwa Anda berhak mengikuti seleksi selanjutnya, yaitu medical check-up yang pertama. Pastikan Anda sudah tahu jadwalnya, jam, dan lokasinya, daup berapa. Sebelumnya, setelah Anda sampai di sana, ada beberapa bagian tubuh yang diperiksa saat proses ini. Dan supaya Anda bisa dapat nilai bagus, berikut penjelasannya. Berat badan dan tinggi badan. Kalau ini tipsnya, badan Anda proporsional saja. Jadi antara tinggi dan berat seimbang. Tapi jika badan Anda tidak seperti itu, dicoba saja karena banyak juga yang badannya tidak proporsional tapi bisa lolos. Kriteria tinggi merupakan yang paling penting. Kalau tidak salah adalah 160 atau 165 untuk pria. Saya agak lupa, dan 155 untuk wanita. Gigi. Sebenarnya saya sendiri tidak mengerti bagaimana kriteria yang bagus, tapi saya pribadi mengakalinya dengan menambal semua gigi saya yang bolong. Saat melakukan penambalan gigi, saya sempat berpikir, apa iya harus begini? Jangan-jangan ini tidak perlu, kan rugi. Setelah saya pikir lebih matang, saya ambil positifnya saja. Toh kalau ini tidak perlu, hitung-hitung memperbaiki gigi saya saja. Tidak rugi juga uang untuk diri sendiri. Kalau Anda berpikiran seperti saya, silakan lakukan penambalan giginya. Jika Anda berpikiran ini tidak perlu, ya tidak usah dilakukan. Tapi saya lebih menyarankan untuk melakukannya. Untuk Anda yang kondisi giginya bagus, jangan lupa bersihkan karang giginya. Intinya kondisi gigi dan mulut Anda normal dan sehat.
Hanya seperti itu saja. Mata. Ada dua jenis pemeriksaan untuk bagian ini, yaitu menggunakan huruf yang berjarak kurang lebih 3 meter dengan menutup satu mata. Menggunakan buku yang banyak terdapat warna-warna campur di dalamnya. Proses ini bertujuan untuk melihat apakah mata Anda ada minus atau plusnya, dan melihat apakah Anda buta warna atau tidak. Untuk yang minus atau plus, Anda bisa lakukan trik menghafal hurufnya terlebih dahulu di rumah. Tetapi ingat, hurufnya tidak pasti sama dan bisa berbeda. Kalau tidak salah, namanya Snellen chart manual. Langkah tersebut saya anjurkan untuk Anda yang memang benar-benar sudah tidak bisa melihat dengan jarak seperti itu. Untuk yang buta warna, dengan sangat berat hati saya harus katakan, ini tidak ada triknya selain Anda mewakilkan diri Anda dengan orang lain. Tapi ini pasti ketahuan dan Anda bisa kena blacklist selamanya. Jika Anda buta warna, saran terbaik saya, sembuhkan atau lakukan terapi supaya kondisi bisa lebih baik. Walaupun saya sendiri tidak tahu apakah jenis kelainan mata ini bisa diatasi atau tidak. Fisik. Bagian yang diperiksa adalah seluruh anggota untuk pria. Kalau wanita saya kurang paham karena saya laki-laki. Pemeriksaan ini untuk melihat apakah Anda punya bekas tato dan tindik atau tidak. Selebihnya adalah melihat apakah tubuh Anda normal atau tidak. Inti pemeriksaannya adalah seperti itu. Jadi untuk Anda yang memiliki tato, saran saya segera hapus saja. Dan jika Anda memiliki tindik, silakan cari jalan keluar untuk menutup lubang bekas tindik Anda. Untuk laki-laki, seingat saya, sistem seleksinya menggunakan sistem gugur, di mana pengumumannya langsung hari itu juga. Dan jika Anda lolos, Anda diperbolehkan mengikuti tahapan selanjutnya. Tapi ini saya masih lupa-lupa ingat. Semoga saya tidak salah. 3. Tes matematika dan logika penalaran. Jika Anda berhasil dalam tahapan sebelumnya, Anda akan menjumpai ini, yaitu saatnya berpusing-pusing ria untuk mengerjakan berbagai macam soal-soal. Bisa saya simpulkan, inilah proses paling berat karena memang disinilah banyak sekali peserta yang gugur dan tidak lolos. Adapun soal yang keluar kurang lebih seperti ini. A. Kraepelin atau Pauli. Ini adalah jenis pertambahan angka yang berderet ke atas sepanjang satu lembar kertas yang sangat lebar. Inti untuk penilaiannya supaya bisa mendapatkan hasil yang bagus adalah grafiknya. Semakin bagus grafiknya, kesempatan lulus Anda akan semakin besar. Silakan lihat gambar di bawah. Itu adalah bentuk soal nantinya. B. Matematika bentuk cerita. Untuk yang ini, saya yakin Anda semua sudah mengerti karena di sekolah pun bentuk seperti ini sangat sering keluar. Untuk supaya Anda lebih jelas lagi, saya berikan contohnya. Amir berkendara dari kota A ke kota B dengan jarak 50 km. Jika Amir berkendara dengan kecepatan 10 km per jam, kemudian beristirahat selama 20 menit di tengah perjalanan, berapa jam Amir akan sampai jika berangkat pukul 7 pagi? Bagaimana? Sering menemuinya bukan? Untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus, triknya adalah sebagai berikut. 1. Hafalkan rumus-rumus. 2. Hafalkan persamaan jarak, kilometer, meter, dan lain-lain. 3. Hafalkan persamaan berat, kilogram, gram, dan lain-lain. Semakin banyak rumus yang Anda hafalkan, akan semakin membantu Anda dalam mengerjakan soalnya. Contoh soal bentuk gambar TIU 5. Ada dua jenis model gambar yang harus Anda selesaikan, yaitu gambar pohon. Cara mengerjakannya adalah Anda menggambar pohon berakar tunggang, pohon mangga, pohon rambutan, dan lain-lain. Dengan lengkap terlihat buahnya, daunnya, batangnya, dan akarnya. Meneruskan gambar berpola. Akan ada beberapa kotak, kalau tidak salah 8 kotak, di mana di dalam kotak itu sudah terdapat satu pola, entah itu titik, garis melengkung, garis miring, dan sebagainya.
Tugas Anda adalah meneruskan gambar tersebut menjadi gambar utuh, bebas. Untuk bisa mendapatkan nilai bagus, silakan Anda gambar menjadi barang kerja. Maksudnya barang kerja adalah barang-barang atau benda yang sering digunakan untuk bekerja. Contohnya, palu, gergaji, cangkul, dan lain-lain. Kalau ada pola yang sangat susah dibuat gambar kerja, silakan gambar saja sesuai dengan imajinasi. Yang penting nyambung dengan pola yang sudah ada. Psikolog dasar. Ini adalah bentuk soal di mana bertujuan untuk melihat psikolog Anda. Apakah dalam kondisi baik atau tidak. Anda akan dipersilakan memilih jawaban antara benar atau salah saja. Untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Ketika saya menjumpai lampu merah di jalan, saya tetap meneruskan laju kendaraan. Jawabannya adalah salah. Silakan pilih jawaban tersebut. 4. Tes wawancara atau interview. Jika tahapan sebelumnya Anda dinyatakan lulus, tahapan berikutnya adalah wawancara atau interview langsung dengan petugas penyeleksi dari perusahaannya langsung. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan atau ditanyakan kepada saya, antara lain perkenalan diri. Silakan Anda perkenalan diri Anda dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu bertele-tele, cukup nama, usia, lulusan apa, saudara ada berapa, pekerjaan orang tua, dan hobi. 1. Menjelaskan perbedaan motor 2 tak dan motor 4 tak. Silakan pelajari ini, siapa tahu ini juga ditanyakan kepada Anda. 2. Menyebutkan 15 menteri yang ada di Indonesia, nama dan menteri apa. 3. Menyebutkan dengan lantang Pancasila dengan sikap seperti tentara, berdiri tegap dan katakan dengan lantang. 4. Motivasi kerja apa? Ini sudah saya. Lima. Medical check up terakhir. Jika Anda lolos pada tahapan sebelumnya, selamat, Anda berhasil maju ke tahapan terakhir. Proses seleksi ya, yaitu cek kesehatan. Loh mas, kan di awal proses sudah. Memang benar, tetapi ini pengecekan lebih detail lagi, tidak seperti di awal. Hal yang diperiksa dan dicek saat tahapan medical check up ini adalah 1. Tensi darah, 2. Urin, 3. Ronsen. Selain itu, ternyata ada pemeriksaan kedua yang sama persis dengan proses medikal awal. Tetapi mau dikata apa, saya ikuti saja. Karena ada masalah, saya dinyatakan tidak lolos. Sebenarnya saya tahu kalau kondisi badan saya tidak sehat. Tetapi saya paksakan saja ikut dan memang benar. Hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Demikian penjelasan tentang kisi-kisi tes psikotes dan wawancara di PT KAI yang bisa saya berikan. Semoga bisa bermanfaat dan membantu Anda semua. Terima kasih telah membaca.